Indonesiaku. Selamat berjumpa kembali dengan saya Denny Maria Hutajulu, Head of Operation Ready Indonesia. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya selama 1 jam ke depan. Apa sih topik kita hari ini? Ini amat sangat menarik ya. Mungkin siang-siang sambil rebahan, tapi kita ngomongin investasi, ngomongin duit, ngomongin income, sambil rebahan, mungkin juga sambil jarinya, searching, googling, tapi ada sesuatu yang kita dapat dari situ. Nah, topik kita hari ini saya akan ditemenin oleh Bapak atau Mas aja deh, Mas Marco M. Kartodirjo dari Mandiri Investasi. Nah, topik kita apa sih hari ini? Hacking kesehatan finansial. Wow. menarik. Ini menarik, saya juga tertarik banget nih pengen tahu. Nah, tanpa panjang lebar kita undang hari ini narasumber kita ya, Mas Marco. Silakan, Mas Marco, apakah sudah hadir? Mari kita cek sambil di belakang. Buat ready people semua, gimana tadi nonton acara kita lomba 17-an ala-ala ready ya. Berhubung kita lagi PPKM, diwakili saja sama timnya. Nah, tadi mendukung tim mana nih? Kalau saya dukung 3 tim. Saya nggak mau karena tim saya semua ready people semua. Jadi kita semua saling mendukung pada intinya ya. Oh ya, sebelum saya lupa, bersama dengan Mandiri Investasi kali ini, dari acara kita kali ini, dari Mandiri Investasi memberikan giveaway 5 buah reksadana senilai masing-masing Rp100.000. Wow, nah gimana sih nanti caranya ready people yang mengikuti acara kita dapat untuk kesempatan mendapatkan giveaway ini? Tenang aja, ikutin acara kita terus sampai terakhir. Nanti di akhir acara hari ini akan diumumkan pemenangnya. Berapa pemenangnya mungkin ya, karena acara kita kan masih 2 hari ke depan. Oke, baik, kita silakan untuk Mas Marco. Apakah sudah dapat hadir menemani saya? Halo. Wah, halo, selamat siang semuanya. Dirgahayu Indonesia ya Mas Marco ya. Kenapa? Dirgahayu Indonesia kita ucapkan untuk semua ready people. Merdeka. Wah, sama merah-merah ya kita hari ini ya. Yoi, merah. Merah-merah sedikit loreng, garis-garis. Gimana kabarnya Mas Marco hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, thank you Mbak Denny ya. Betul, dengan Denny di sini. Ya sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Mas Marco, tadi saya sudah kasih gambaran sedikit nih dengan teman-teman ready atau partisipan kita hari ini yang akan dibagikan oleh Mas Marco yang tentunya untuk kaum rebahan yang hari ini libur. Ini menarik ya Mas Marco ya. Ya, hari ini kebetulan kita yang berterima kasih banget nih sama tim Ready udah diundang bisa berbagi hari ini, dan sebenarnya saya senang banget gitu. Hari ini kan sebenarnya hari yang sangat berbahagia banget buat kita semua nih, buat satu bangsa gitu. Dan kita kayak di depan nih anak-anak saya lagi pada lomba makan kerupuk, ada tarik tambang di komplek kecil kita aja gitu. Tapi buat teman-teman kalian yang sedang hadir nonton itu, saya jauh lebih bangga karena di hari ini yang harusnya kita berlibur, kita malah menyempatkan diri untuk berpartisipasi dan punya keinginan besar untuk belajar dan mengupgrade diri kita dari segi literasi finansial ya. Jadi aku terima kasih banget bagi semua yang sudah ikut hadir hari ini, karena untuk mencapai apapun itu semua dimulai dari niat. Jadi niat udah ada di sini aja tuh udah hebat banget. Tepuk tangan buat semuanya. Mantap. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman ready di sini. Oke, Mas Marco, mungkin tanpa berpanjang lebar, boleh di-share dong apa sih sebenarnya topik kita hari ini kan hacking kesehatan finansial. Hacking. Iya. Ini saya apakah boleh share screen atau bagaimana?
Ya, silakan share Boleh share screen. screen ya? Oke. So, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya sudah hadir hari ini. Sebenarnya saya diminta untuk sharing dan judul bahan presentasi saya hari ini adalah hacking kesehatan finansial. Jadi biasanya kalau misalnya kita ikut seminar atau webinar yang membahas soal investasi, kebanyakan yang sering saya hadir itu langsung ngebahas produk tuh biasanya. Investasi beli emas atau investasi beli saham, beli reksadana. Sekarang posisi lagi bagus, bla bla bla. Tapi mungkin yang banyak dari kita belum terapkan adalah sebenarnya persiapannya. Apa yang sebenarnya harus kita persiapkan sebelum kita mulai berinvestasi. Dan menurut saya ini sering dilupakan. Gitu. Banyak teman-teman yang akhirnya nanya sama saya, misalnya Mas Marco, saya mau investasi nih, saya ada duit lebih nih, saya beli produk apa ya? Gitu. Tapi pas saya tanya balik, ini investasinya buat kapan? Buat apa? Dan nanti pas saat dibutuhkan, butuhnya berapa? Itu banyak yang belum bisa jawab. Dan karena hal ini, yang ditakutkan adalah saat kebutuhan untuk kita mengeluarkan uang tersebut untuk membiayai kebutuhan finansial kita di masa depan, takutnya nggak cukup. Yang selama ini kita pikir kita sudah investasi atau nabung, ternyata nggak cukup. Dan ujung-ujungnya kita bisa dibilang nggak merdeka nih secara finansial. Ujung-ujungnya kita tetap harus ngutang. Karena sesungguhnya kalau misalnya kita membicarakan financial independence atau financial freedom, itu kita berbicara tidak hanya soal passive income ya, tapi kita berbicara soal bebas dari hutang sebenarnya. Dan salah satu solusi yang saya akan coba share adalah bagaimana kita bisa hidup bebas dari hutang dengan melakukan perencanaan keuangan sebelum kita mulai berinvestasi. Oke, jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Saya izin untuk share presentasi. Oke. Oke, mungkin sedikit mengenai saya intro saja. Saya sudah melakukan, saya sudah bekerja di Mandiri Investasi kurang lebih 5 tahun. Dan sebelum itu sebenarnya saya tidak punya pengalaman langsung dengan dunia finansial. Jadi saya benar-benar sebenarnya masih termasuk baru di dunia finansial ini. Banyak hal-hal yang saya masih tetap belajar, tapi selama 5 tahun saya mendapat banyak experience karena langsung dari perusahaannya saya belajar. Jadi sebenarnya untuk kita memahami instrumen investasi atau cara terbaik untuk melakukan investasi sebenarnya nggak perlu pendidikan yang sangat super tinggi ya. Sebenarnya nggak seribet itu, jujur. Semua orang harusnya bisa mulai berinvestasi jika melakukan persiapan ini dengan benar. Oke, dan ini yang akan saya share dengan semua. Intinya kalau saya aja yang nggak ada background finansial bisa melakukan ini, harusnya teman-teman semua juga bisa melakukan ini. Oke. So, pertama-tama kita harus melihat situasi saat ini. Kita harus bangun atau wake up dari situasi yang kita hadapi saat ini. Kita tahu saat ini dengan pandemi, mungkin ada banyak teman-teman kita yang tidak seberuntung kita ya. Mungkin mereka masih kesusahan karena income mereka atau rezeki mereka nggak sebagus sebelum-sebelumnya, dan mungkin mereka tidak melakukan persiapan apapun secara finansial. Jadi ini situasi yang sulit bagi banyak orang. Dan ini tidak menutup kemungkinan situasi seperti ini bisa terjadi lagi di masa depan. Karena kalau dilihat sejarah negara kita, kita sudah melewati beberapa krisis sebenarnya, krisis moneter ya. Kalau sekarang mungkin sebutannya bukan krisis moneter, karena ekonomi kita harusnya oke. Perusahaan-perusahaan dan bisnis-bisnis itu harusnya secara fundamental oke. Hanya karena situasinya tidak memperbolehkan kita untuk keluar, untuk melakukan konsumsi, belanja, dan berpergian atau apa. Jadi ekonominya turun. Dan ini
sudah seperti yang saya mention, kita lewati beberapa kali. Jadi wake up call ini bisa membuat kita sadar bahwa kita harus mungkin ya melakukan persiapan finansial untuk menjaga supaya kalau ada lagi situasi-situasi seperti ini di masa depan, kita bisa lebih siap. Oke, dan harus tetap positive thinking, harus tetap berpikir bahwa ini semua akan kita lewati, dan kita harus survival mode, orang ngomongnya. Jadi di sini kita tahu nih, dalam situasi seperti sekarang tuh kita masuk ke emergency mode. Kita harus benar-benar memilah antara yang mana yang penting, yang mana yang urgent, dan yang mana yang mungkin masih bisa di postpone atau bisa dianggap sama sekali mungkin tidak penting. Karena pemikirannya mungkin kalau dari segi keuangan ya, ini sangat basic ya. Banyak orang menyuruh kita untuk membedakan antara needs sama wants, ya kan? Apa yang kita butuh sama apa yang kita mau. Kadang-kadang itu masih susah dibedakan karena kita hidup di suatu lifestyle yang sangat fast paced ya. Kita banyak aktivitas, ini sebelum pandemi, banyak aktivitas, banyak hobi, banyak acara apa. Kita tuh kadang-kadang susah membedakan yang mana yang sebenarnya kita butuh sama yang menjadi lifestyle, gaya hidup ya. Nah, tetapi pandemi ini membuat kita sebenarnya masuk ke situasi emergency di mana kita jadinya lebih sadar nih untuk memikirkan yang mana yang sebenarnya kita harus pentingkan terlebih dahulu, yang mana yang kita bisa iritkan, dan yang mana yang kita sebenarnya bisa hilangkan karena itu hanya again lifestyle. Nah, ini satu contoh kita bisa buat grafik untuk melihat yang mana yang sebenarnya mungkin kita butuh dan kita harus kerjakan saat ini, sama apa yang sebenarnya kita nggak butuh atau tidak penting dan masih bisa dibilang tidak urgent atau masih bisa dilakukan nanti. Jadi contohnya seperti ini nih, yang sangat penting dan sangat urgent adalah misalnya dana darurat, hidup minimalis, ya kan, bantu keluarga. Sedangkan yang tidak penting dan yang tidak dibutuhkan saat ini mungkin ya ini contoh-contohnya aja ya, mungkin gadget, traveling, atau kosmetik, ya hal-hal yang menunjang gaya hidup sebenarnya. Nah, di saat-saat seperti sekarang kita harus bisa melakukan pemilahan ini. Karena walaupun terdengar gampang ya, tapi kalau misalnya kita nggak duduk bareng mungkin sama keluarga dan mencoba melihat dan evaluasi lagi gaya hidup kita, kadang-kadang nggak ketahuan. Tiba-tiba kita melewati situasi di mana rekening kita udah tipis, tapi nggak tahu duitnya kemana. Ada yang suka menghadapi situasi seperti itu nggak? Biasa itu sebutannya gajinya 7 koma. Setelah tanggal 7, koma. Soalnya nggak tahu gajinya kemana. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini grafik untuk ngasih lihat yang tadi saya sempat mention, di mana dalam kurun waktu 20 tahun terakhir mungkin ya, kalau ini sejak tahun 95 bisa lihat di grafik ini, kita tuh sudah melewati beberapa saat di mana ekonomi kita turun. Ada yang pas kita turunnya 37% di tahun 96, di 98 turunnya 38%, tahun 2008 juga sempat ekonomi kita turun sebesar 54%. Dan terakhir gara-gara COVID turunnya sebenarnya nggak terlalu parah waktu itu. Di tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2020 awal, itu turunnya 27%. Tapi dampak itu ke sebagian orang benar-benar berasa. Jadi intinya bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk situasi-situasi yang kita tahu bisa dan akan terjadi juga di masa depan. Belum termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan finansial kita, ya kan? Kita ada kebutuhan, dan kalau misalnya ekonominya lagi nggak bagus, pemasukannya juga jadi seret. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Oke, jadi pertanyaannya selalu adalah, who wants to be a billionaire, ya kan? Billionaire dalam hal ini miliarder. Siapa yang mungkin ingin menjadi miliarder? Bisa angkat tangan. Saya sih pengen banget ya, karena sudah menjadi suatu kebutuhan mungkin ya, tidak untuk hanya kebutuhan saat ini, tapi untuk kebutuhan kita di masa depan. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mungkin kita harus memilih dan saya sebenarnya penasaran nih. Saya pengen tanya sama teman-teman nih yang lagi nonton sekarang ya. Menurut teman-teman nih ya, yang lebih penting yang mana nih? Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang lebih penting adalah
how to be a billionaire, bagaimana kita menjadi miliarder, kapan kita menjadi miliarder, atau kenapa kita harus menjadi miliarder. Coba mungkin bisa dijawab di chat, disebutin aja langsung, ditulis how, when, atau why yang paling penting menurut teman-teman. Coba bisa kita cek nggak nih, Mbak Deni? Yes. Mungkin sambil ditulis ya di kolom chatnya kali ya. Suaranya kecil, Mbak Deni? Ya. Apakah suara saya terdengar, Mas Marco? Ya, kecil suaranya. Oke. Jadi ini akan kita tanyakan kepada partisipan hari ini supaya mereka menuliskan ya di kolom chat ya. Ya, bisa Ya. partisipasi nih, kita bisa Ya, lihat. nanti Coba akan di kita chat. bacakan nih Oh, yang ada nih. interaktifnya nih. Ada yang jawab nih. Jawabnya nggak usah direct ke saya, bisa ke semuanya, nggak usah malu-malu. Ini ada Ananda jawabnya how. How yang paling penting menurut Ananda. Dan ini saya kasih bocoran aja ya. Kita lagi ada bagi-bagi nih, bagi-bagi reksadana. Jadi kita akan memilih dari teman-teman yang nonton yang partisipasinya paling bagus. Kalau nggak salah akan diundi ya, akan diundi atau dipilih oleh tim Ready. 5 orang yang paling bagus partisipasinya akan diberikan hadiah reksadana dari Mandiri Investasi. 5 orang. Nah, ayo, jumlahnya nanti kita share lagi. Tapi 5 orang yang kita lihat menjawab pertanyaan atau memberi pertanyaan paling oke akan diseleksi oleh tim Ready untuk diberikan hadiah reksadana. Lumayan tuh untuk mulainya nggak usah dari teman-teman, tapi dari kita kasih modal awal malah. Tuh. Wah, udah banyak nih. Semuanya how paling banyak udah ada why ini dari Alfia dan Lizzie. How karena saya nggak tahu caranya. Oke. How. Banyak sekali yang how lebih spesifik. Oke, kira-kira hampir 90% jawabnya how ya. Kalau yang dari saya lihat di sini ya. 90% jawabnya how, yang jawab why 2. Nah, kita kembali nih sekarang ke presentasinya. Berarti when tidak terlalu penting ya. Yang penting caranya. Dan ada beberapa yang jawab why. Nah, sekarang saya kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah, yang paling penting adalah why sebenarnya. Bukan how. Sebenarnya saya sudah ngasih bocoran tadi di awal. Banyak teman-teman yang nanya ke saya, Marco, saya ada uang nih, saya mau investasi nih, gimana ya caranya masukinnya ke produk apa nih? Nanyanya gitu. Tapi pas saya nanya balik, buat apa nih? Buat kapan? Buat siapa nih? Buat uang kuliah anaknya atau buat pensiun kah? Dan kalau misalnya iya, udah tahu berapa gitu. Kayak why-nya tuh nggak dijawab sama mereka. Mereka nggak tahu bahkan. Mereka cuma ada duit lebih aja. Tapi kekhawatirannya adalah saat kebutuhan itu tiba, kita nggak tahu sebenarnya yang sudah kita investasikan itu sebenarnya cukup atau tidak. Dan itu yang paling bahaya. Karena mereka menanyakan selalu how-nya. Gue naruh di mana nih? Gimana nih caranya nih? Tanpa mereka menanyakan dulu kepada diri mereka sendiri, ini sebenarnya tujuan investasinya tuh apa? Setuju nggak teman-teman? Berarti tadi di chat ada 2 orang saja aku ngeliat yang jawabnya why. Itu mungkin bisa di note tuh sama Mbak Deni. Ada 2 orang tuh yang jawabnya why. Tepuk tangan buat mereka. Mantap. Good job. So, selalu tanyakan ke diri kita, kenapa kita berinvestasi? Buat siapa? Alasannya apa? Apakah nanti bakal cukup? Karena kalau udah tahu, how-nya akan mengikuti why. Oke? Dan akan saya buktikan dengan sisa presentasi saya. Oke? Lanjut ya, teman-teman. Oke? So, wake up call. Tadi saya sudah mention, wake up call itu sesuatu yang sangat penting. Kita nggak bisa mimpi terus. Kita nggak bisa beranggap semua akan selalu baik-baik aja. Harus ada satu bentuk kekhawatiran yang kita punya yang akan membangunkan kita untuk kita take action. Oke? Ada yang bentuknya lebih traumatis mungkin, tiba-tiba bisnisnya gagal dan mereka harus memikirkan sesuatu dan mereka tahu, oh ternyata saya nggak bisa menghidupi lifestyle saya yang seperti ini, saya harus melakukan perubahan dan saya harus mempersiapkan diri saya untuk masa depan. Akhirnya
dia mulai belajar investasi segala macam. Tapi kita ngambil situasi sekarang aja yang gampang, pandemi ini. Beberapa bisnis tutup, beberapa teman kita gajinya dipotong, ada yang bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi ini wake up call yang sangat bagus menurut saya untuk kita semua gitu. Banyak teman-teman saya yang dulu mungkin kalau misalnya kita nongkrong, wah mereka yang paling royal, selalu jajanin, selalu yang wah pokoknya kelihatannya dia yang paling sukses lah di antara kita semua. Tapi sekarang malah dia yang minjem duit, dia yang minta tolong ke kita kalau bisa minjemin duit segala macam. Jadi ini membuat aku mikir gitu, kenapa waktu itu dia bisa segitu hebohnya gitu nge-spend uang dia gitu. Apakah dia nggak terlalu mikirin masa depan atau waktu itu sangat yakin situasinya nggak akan pernah seperti ini, seperti pandemi ini. Jadi wake up call itu sangat penting. Nah mungkin hari ini bisa jadi wake up call buat kita semua. Karena nanti pada akhir acara saya akan mencoba menghitung buat teman-teman satu kebutuhan finansial masa depan, yaitu kebutuhan pensiun. Nanti kita bisa hitung bareng. Oke? So, kita lanjut ya. Kenapa juga kita harus sadar ya, atau wake up, atau melek investasi? Karena kita bisa lihat di negara kita pun ya, ini ada sesuatu yang mungkin kita bisa relate. Secara inklusi atau secara literasi, negara kita tuh masih ketinggalan sebenarnya dengan negara-negara tetangga kita yang literasi finansialnya tuh sudah sangat tinggi ya, udah ada yang sampai 96% ya, seperti 81% tuh Malaysia, Thailand 78%. Dan literasi ini artinya mengerti ya, memahami gitu. Belum kita hitung kalau inklusi. Inklusi adalah sudah menggunakan layanan keuangan tersebut gitu. Kalau misalnya kita ngitungnya benar-benar reksadana ya, karena topik hari ini sesuai dengan tema perusahaan mandiri investasi reksadana, inklusinya baru 0,7% dari seluruh warga Republik Indonesia. Jadi opportunity-nya sebenarnya masih besar banget ya untuk kita belajar dan kita akhirnya berinvestasi. Tapi kalau kita membandingkan diri kita dengan dunia, kita masih ketinggalan. Teman-teman saya di Jepang, mereka menghadiahkan uang lulusan buat anak-anak mereka, lulus SMA ya, lulus itu dikasih saham. Dikasih saham. Mereka udah ngerti dari SMA gitu, dikasih saham sama orang tuanya sebagai hadiah ulang tahun gitu. Mungkin kita 2 tahun 3 tahun terakhir ini udah mulai nih banyak yang ngomongin saham segala macam gitu. Tapi ya progres kita masih jauh gitu. Kita tetap harus apa ya, mengupgrade diri kita. Always learning. Oke, harus terus merdeka. So ya, itu situasi negara kita ya. Nah, kondisi saat ini mungkin kalau kita lihat kenapa tadi saya bahas pensiun ya, karena kita bisa tahu dan lihat mungkin di sekitar kita nggak terlalu banyak orang yang pensiunnya bahagia. Mungkin cuman kurang dari 10%. Kalau menurut statistik yang benar-benar pensiun happy ya, itu cuma 2% sebenarnya secara rata-rata. Sisanya antara terus kerja, nggak pensiun, atau tinggal sama anak, ya kan membutuhkan dukungan dari anak, dan mungkin kalau enggak sakit, kalau enggak meninggal, stres. Jadi itu situasi negara kita juga. Di negara-negara lain seperti Eropa, itu mereka benar-benar looking forward ke pensiun. Mereka tuh benar-benar pengen cepet-cepet pensiun. Karena saat mereka pensiun, itu mereka kerjanya cuma liburan, jalan-jalan, semuanya sudah nggak ada utang, semua udah enak gitu. Di sini banyak orang masih takut banget pensiun, takut. Kenapa? Gitu. Mungkin ada yang pernah dengar tentang sandwich generation. Ada yang tahu nggak sandwich generation apa? Mungkin teman-teman kalau ada yang mau coba menjelaskan, kalau ada yang tahu sandwich generation apa, boleh nih. Kita bisa undang salah satu yang nonton untuk ngomong kan, bisa kan? Ada yang mau coba menjelaskan? Sandwich generation, ada yang tahu? Nggak ada?
Mungkin Mbak Deni mau coba menjelaskan sandwich generation itu apa? Ya, kita coba dulu apakah bisa untuk mungkin raise hand, Halo? raise hand untuk misalnya ada yang mau menjelaskan Ya udah, atau mungkin kita di lanjut bawah aja ya. ya. Kita lanjut aja, oke. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar tentang term sandwich generation. Sandwich generation itu mungkin situasi yang kita sedang yang dialami oleh orang tua kita mungkin, generasi yang di atas kita. Sekarang mungkin udah tidak terlalu, tapi masih ada juga. Jadi teman-teman ada nggak orang tua yang dulu sering cerita, mereka tuh selama hidupnya tuh menyokong dua generasi. Jadi mereka menyokong orang tua, ya kan, selalu menyumbang, ngasih buat orang tua, dan juga menyokong anak-anak, sekolah, segala macam kebutuhan. Jadi ke atas dan ke bawah. Jadi mereka di tengah-tengah, sandwich. Itu mungkin banyak teman-teman yang mikir normal ya. Itu culture. Nothing wrong with that gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat secara siklus, kalau ngelihat juga apa yang terjadi di luar ya, itu nggak ada. Karena banyak generasi yang kalau misalnya sudah nyampe umur bekerja, ya udah mereka bekerja, dan mereka menikmati income yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka. Kalau mereka ingin menolong orang tua, ya mereka juga bisa menyisihkan, tapi tidak segitunya diharapkan sebenarnya oleh orang tua. Dan orang tua yang di negara-negara Eropa dan Barat juga kayak gitu mikirnya. Mereka kewajibannya tahu tuh untuk menyekolahkan sampai mereka kerja. Kalau udah kerja, udah selesai kewajibannya. Dan itu bebas dari sandwich generation jadinya. Karena jujur, again ya, culture ya, kita nggak tahu kebutuhan anak-anak kita nanti saat mereka sudah besar. Kita mungkin berharap sebagai orang tua, ya kan kita sudah ngebantuin dan membiayai sekolah hidup kamu, gantian nanti pas aku tua kamu harus jagain kita. Itu very Asian culture. Tapi wouldn't it be nice kalau misalnya saat mereka sudah kerja, oke, saya sudah selesaikan kewajiban saya, kamu nikmatin hidup kamu nikmatin gaji dari, halo, halo, ya kamu nikmatin gaji dari pekerjaan kamu dan kamu mulailah saving kamu, investment kamu, terserah, nggak usah mikirin papa mama lagi, papa mama udah aman kok, kita udah nabung cukup gitu. Itu kan buat mereka akan bisa menata hidup mereka lebih benar gitu, lebih enak, lebih tanpa ada satu beban lagi ya. Tapi kalau mereka tetap mau nyumbang ya it's okay. Tapi tidak diharuskan seperti mungkin beberapa tradisi negara Asia ya seperti kita gitu. So itu sandwich generation. So itu sesuatu juga yang mungkin kita harus coba untuk lepas dari situ. Kita menyiapkan untuk kebutuhan kita nanti, pensiun kita nanti, supaya nanti saat kita sudah berhenti kerja, kita bisa sustain lifestyle kita atau kehidupan kita tanpa harus membebani anak-anak kita gitu. Tapi kalau mereka menyumbang boleh-boleh aja gitu. Nah itu would be something that's great dan sangat liberating juga buat mereka. Independence. Okay? So, again, the question is bukan who wants to be a billionaire, tapi who needs to be a billionaire. Ya kan? Who needs to be? All of us. Ya nggak sih? All of us, we need to be billionaires. We need to get to that stage. Tapi is it really all of us yang butuh investasi? Ini ada lagi pertanyaan nih yang saya mau nanya ke teman-teman. Ada dua orang nih di layar bisa dilihat nih. Ada yang sudah kaya, ya sudah benar-benar mapan lah. Ini lagi liburan nih kayaknya di Labuan Bajo nih. Ini sebelum pandemi nih dia liburan. Terus ada yang belum kaya nih. Ya. Dari dua orang ini ya, yang lebih butuh investasi siapa? Ayo coba. Teman-teman bisa coba jawab lagi nih. Yang paling butuh investasi ya, yang sudah kaya atau yang belum kaya? Ayo kita lihat di chat. Wah, yang sudah kaya langsung. Wah, ini ada yang jawab nih ternyata nih sandwich generation nih. Mantap, Lydia Aprilia. Nice, nice, nice. Please, team ready, take note. Sudah kaya, orang sudah kaya, sudah kaya, belum kaya, sudah kaya, belum kaya, belum. Oke, ini kayak setengah-setengah nih ya, 50-50 nih ya. Orang yang belum kaya. Oke. Nah,
Let's make this interesting ya. Let's make this interesting. Aku akan ngambil volunteer untuk menjelaskan nih, ya. Jadi siap-siap nyalain mic-nya ya. Siap-siap ngomong. Boleh nggak nih teman-teman ready? Kita ajak ke partisipan untuk menyumbang suara. Boleh ya? Jadi kita ngeliat nih, yang pertama jawab sudah kayak Nelson Gabriel. Boleh nggak di-share ke teman-teman, ke kita semua? Kenapa Om Nelson bilangnya yang sudah kaya adalah yang lebih butuh untuk investasi duluan? Silakan Om, boleh dinyalain nggak mic-nya? Halo? Sudah mulai ngomong kah? Atau mungkin saya nggak dengar? Lewat chat aja boleh, rumah lagi berisik. Ya udah boleh. Silakan. Berarti setelah Om Nelson menjawab, yang kedua adalah yang pertama kali menjawab belum. Jadi Om Nelson yang bilang belum, Mbak Fani. Mbak Fani yang dekat Kokas rumahnya nih, kota Kasablanka, benar. Fani Kokas, belum kaya. Silahkan kalau mau di chat juga ditaruh kenapa memilih jawaban yang belum kaya adalah yang justru paling butuh berinvestasi. Silahkan. Saya kasih waktu untuk karena menurut aku kalau yang belum kaya itu kan dia kan perlu banyak uang kan Pak. Jadi dia perlu investasi lahir ke atas supaya nanti dia bisa dapat passive income pada saat di hari tuanya gitu Pak. Mantap. Terima kasih buat jawabannya Ibu Fani. Ini jawaban dari Om Nelson nih. Karena yang belum kaya butuh memenuhi kebutuhan hidupnya lebih dari investasi. Sisa uang mereka buat investasi. Kalau yang udah kaya dan finansialnya sudah merdeka, lebih banyak uang yang mereka bisa investasikan. Make sense? Oke. Sekali lagi thank you buat jawaban dan kontribusinya. Tolong di take note, tim ready, Om Nelson dan Mbak Fani. Thank you. So, sekarang kita coba bahas ya. Kita coba lihat again, kita buka perspektif ya. Kita coba ngeliat dari berbagai angle ya. Tetapi menurut saya, ada yang mau nyumbang lagi? Aku bisa dengar suaranya nih. Mungkin? Oh enggak, oke. Jadi gini, kita lihat sekarang dari situasi dua orang ini, kita coba jawab siapa yang lebih butuh berinvestasi ya. Butuh berinvestasi. Kita ngeliat nih orang yang sudah kaya ya, kemungkinan besar nih dia kebutuhannya semua sudah terpenuhi, seperti yang Om Nelson bilang ya. Mungkin dia udah nggak punya utang, mungkin semua kebutuhan anak-anaknya nanti buat kuliah, buat dia pensiun, semua kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, sudah secara finansial ada ya. Apakah dia butuh investasi? Menurut saya nggak perlu justru. Karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Menurut saya yang dia lebih butuh adalah asuransi untuk memproteksi aset dan kekayaan dia. Kalau misalnya sesuatu terjadi dengan dia, berarti income-nya, asetnya semua harusnya ke keluarganya kan. Jadi harus ada unsur proteksi, asetnya harus diproteksi. Tetapi yang sebelah kanan nih, yang belum kaya, kita tahu dia masih harus membiayai anaknya sampai lulus, karena nanti pas masuk kuliah, uang untuk kuliahnya lebih gede lagi, dia harus siapin juga untuk pensiun, mungkin dia belum ada uangnya, tetapi dia tahu dia butuhnya masih lama. Nah, orang seperti ini justru yang lebih butuh investasi. Karena investasi adalah bagaimana kita menyiapkan apa yang kita punya sekarang dengan kesanggupan kita, dengan keadaan keuangan kita sekarang, untuk mencoba memastikan pas nanti kebutuhannya tiba, dananya sudah siap. Dananya mungkin belum siap sekarang, tapi dengan kita mempersiapkan, memperhitungkan, semoga dengan perencanaan ini
nanti saat kebutuhan finansialnya datang, uangnya sudah ada. Jadi kalau dilihat yang lebih butuh siapa, sudah sangat obvious yang lebih butuh adalah justru orang yang belum kaya. Nah ini pertanyaan kedua. Kenapa sekarang kita ngelihat yang lebih banyak yang berinvestasi justru orang yang sudah kaya? Ya kan? Yang justru punya duit lebih kalau mereka berinvestasi. Padahal tadi saya juga udah pernah mention, jangan investasi berdasarkan uang yang lebih atau uang yang nyisa. Justru kalau kita tahu nanti pensiun atau uang pendidikan atau uang nanti yang kita butuh menjadi prioritas, itu harus jadi prioritas justru, bukan dari duit sisa. Itu satu habit investasi yang sangat penting juga. Oke, so setuju ya teman-teman ya. Justru yang punya kebutuhan, yang tahu kebutuhannya pasti harus kita penuhi, tapi uangnya belum ada sekarang, adalah orang-orang yang justru lebih membutuhkan berinvestasi. Oke? Nah, ini juga saya pengen share. By the way, saya secara waktu, masih ada waktu berapa lama lagi nih? Saya lose track of time. Semoga masih cukup. Kenapa, Mbak Deni? 20 menit lagi, Mas 20 menit. Oke, sip, 20 menit. Bisa. So, ini menarik, saya ingin share. Saya akan coba cepat, tapi ini you have to know karena it's a very interesting story. Kadang-kadang kita mikir, apakah kita siap mulai investasi? Apakah do we have what it takes to invest? Dan ini sebenarnya sedikit mirip dengan apa yang disampaikan Om Nelson tadi. Mirip. Karena evolusi pengetahuan finansial itu mirip dengan evolusi manusia. Oke, saya ceritain ya. Kita bermula dulu banget evolusi awal kan kita sebagai manusia goa, ya kan, the caveman. Dimana kalau mereka lapar, mereka keluar berburu, ya kan, tangkap buruannya, bawa pulang, makan, kenyang, istirahat, sampai mereka lapar lagi. Kalau lapar keluar lagi, berburu lagi, ya kan? Itu sama dengan kita mungkin yang saat ini masih hidup dari gaji ke gaji, ya kan? Ini sesuai dengan yang Om Nelson bilang. Mungkin secara keuangan dia belum siap untuk mulai karena ya yang kayak tadi, gajinya 7 koma. Setelah tanggal 7 koma. Tiba-tiba udah mendekati tanggal puluhan, ngeliat dompet, ngeliat rekening, kemana ya duit gue ya? Nah, orang-orang yang seperti itu belum mungkin siap untuk berinvestasi. Ya, karena mereka benar-benar dari kebutuhan aja mungkin masih banyak yang belum bisa dipenuhi dari gaji yang mereka terima. Ya kan? Kalau misalnya lagi ada duit, keluar, makan-makan. Kalau misalnya nggak ada duit, ya di rumah, Indomie, nonton Netflix, ya kan. Jadi balik lagi ke kesanggupan. Oke, itu the caveman. Nah, biasanya kita berevolusi ke the farmer. The farmer adalah mereka atau society yang sudah bisa menyisihkan. Ya kan, mereka punya lumbung. Ya kan, jadi mereka panen, mereka mengkonsumsi apa yang mereka butuhkan dan mereka punya lumbung untuk menyisihkan. Kalau misalnya paceklik atau kalau misalnya lagi ada hama wereng, pokoknya panennya nggak oke, mereka ada cadangan, ada serep. Yang ini evolusi juga nih, orang-orang yang sudah bisa menabung, yang sudah bisa menyisihkan, ya kan? Apakah mereka sudah bisa berinvestasi? Mungkin, tapi mungkin juga belum, karena ya mereka masih bisa menyisihkan untuk ya hal-hal yang mungkin dibutuhkan lebih darurat sebelum berinvestasi. Tapi ini evolusinya. Nah, yang terakhir adalah industrialist. Industrialist adalah di mana mereka sudah bisa mencetak, mereproduce. Halo, ya mencetak. Tapi bukan berartinya kita mencetak duit ya, tapi bagaimana kita bisa membuat aset kita berkembang. Nah, disinilah sebenarnya investasi masuk. Di sini orang-orang nggak hanya menyisihkan, tetapi mereka sudah memiliki perencanaan untuk mengembangkan apa yang mereka sisihkan, sebagian dari income mereka. Jadi artinya kalau misalnya kita ketemu orang yang masih caveman, yang masih suka bingung, kalau misalnya duitnya udah tinggal dikit segala macam, saya pun nggak akan nawarin investasi. Saya kan cuma ngasih tips-tips finansial, tapi saya nggak akan nyuruh dia berinvestasi dulu.
Ya, jadi kita harus tahu tahapan-tahapan kita saat ini secara keuangan juga sebelum kita terjun berinvestasi. Oke? Lanjut ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan juga yang menarik nih. Kita harus tahu juga tujuan kan. Tadi kan saya sudah mention tujuan investasi itu sangat penting. Hanya kadang-kadang kita banyak nih tujuan investasinya. Bisa buat liburan. Halo? Halo, ya bisa buat liburan, bisa untuk mungkin beli rumah, bisa buat edukasi anak, bisa buat pensiun. Nah, kita harus benar-benar tahu juga yang mana yang menurut kita prioritas untuk berinvestasi. Nah, ini ada 2 contoh nih yang dari tadi kita bahas nih. Dana pendidikan dan dana pensiun. Ada yang mau coba jawab nggak? Kira-kira yang lebih penting yang mana? Yang pendidikan atau pensiun? Bisa lagi nih di chat nih. Dari tadi udah banyak nih yang partisipasi. Aku happy banget sih. Yang udah kaya. Belum kaya. Orang belum kaya. Iya, ya. Ini dari tadi jawabannya oke banget nih. Yang belum kaya, ya butuh untuk memenuhi masa pensiun. Mantap nih jawaban-jawabannya nih. Hari ini loh. Terima kasih ya. Oke, ini ada beberapa nih yang jawab nih. Ada yang jawab pendidikan, dana pendidikan. Banyak sekali nih. Saya penasaran nih, yang jawab dana pendidikan udah punya anak belum? Ini dana pendidikan buat anaknya ya. Maksudnya bukan buat kita, nyiapin buat masa depan anak kita udah kerja, udah punya penghasilan, jadi harusnya udah selesai nih pendidikannya. Jadi untuk pendidikan anak atau untuk pensiun kita, yang mana yang lebih penting? Banyak yang jawab pendidikan. Kebanyakan cewek nih. Lydia, Alfia, Yufni. Oke, mulai nih pensiun. Tetap nih pendidikan, karena anak pendidikannya mulai dari TK hingga kuliah. Pendidikan. Banyak sekali nih pendidikan ya. Pensiun, pendidikan. Wah, mantap. Oke, kebanyakan pendidikan. Dan mungkin pendidikan jika udah punya anak, pensiun jika belum punya anak. Tapi nanti kalau udah punya anak, berarti prioritasnya berubah. Ya, bisa jadi ya. Tapi sekarang kita ngelihat dari kebutuhan finansialnya. Jadi benar-benar ngelihat dari pensiun dan pendidikan. Ini yang harus kita pikirkan ya teman-teman ya. Kita harus ngelihat situasinya saat itu terjadi. Saat pensiun kita memerlukan biaya untuk hidup, sedangkan sumber pemasukan akan hilang. Benar. So, again, yang mana yang lebih penting? Kita buka lagi perspektif ya. Pensiun, Om Nelson, mantap. Thank you. Kita coba jawab ya. Jawabannya adalah pensiun. Oke, menurut saya. Tapi saya akan kasih tahu kenapa. Setuju atau enggak, kita bisa diskusi. Karena gini, kita harus ngelihat situasinya saat terjadi. Oke, kita ngelihat sekarang situasinya saat kita pensiun. Benar tuh. Saat kita pensiun, pemasukan udah nggak ada. Ya, kalau punya bisnis oke, tapi kalau enggak nih, anggap benar-benar pensiun, kita dikasih paket pensiun, kita hidup dari apa yang sudah kita tabung atau sudah kita investasikan selama ini, tapi nggak ada lagi pemasukan. Jadi kemungkinan besar kalau uang kita tidak cukup, ya kita harus ya kayak tadi kerja lagi. Tapi kalau kita kerja, kita harus bersaing dengan teman-teman kita yang masih umur 20-an, millennials yang super pinter, yang akan kerja nggak kenal malam, nggak kenal Sabtu Minggu, ya kerjanya gila, ya dan pinter banget. Kita akan susah banget bersaing. Kesehatan, belum tentu kita akan sesehat mereka yang bisa begadang. Kita begadang 2 malam aja udah encok-encok mungkin ya, yang mungkin sudah mulai rada senior ya, yang masih muda, oke mantap. Jadi situasi ini kita harus benar-benar bayangkan kalau kita tidak menyiapkan dana untuk kita pensiun nanti. Apa yang harus kita lalui atau yang harus kita kerjakan untuk survive di saat itu. Options-nya sangat limited kalau misalnya saat kita pensiun, ya kan? Bersaing, sudah tua, sakit-sakitan, ya kan? Opportunity-nya itu sangat sedikit. Sekarang kita coba bandingkan dengan dana pendidikan. Anggap nih ya, tapi ya amit-amit ya, tapi kita coba anggap nih anak kita sudah waktunya masuk kuliah, ya. Tapi kita kebetulan tidak mendapatkan rezeki yang cukup, atau kita ada satu pandemi lagi, atau ada sesuatu lah pokoknya yang kita juga uangnya akhirnya nggak cukup nih untuk menyekolahkan anak kita, ya. Tapi opsinya apa nih? Kalau misalnya dia nggak bisa kita lanjutkan ke kuliah, coba. Misalnya dia umur
ya 18 gitu ya, kita bisa minta dia ngapain nih kalau misalnya dia nggak bisa kuliah. Opsinya masih menurut saya lebih banyak dibanding kalau misalnya kita pensiun. Ya kan? Dia masih bisa mungkin ngambil kursus yang lebih murah ya, pelatihan, satu skill khusus, ya kan? Nebeng temen berbisnis, nebeng temen kerja, ya kan? Dengan modal tenaga dan waktu yang dia bisa kasih, ya kan? Dia bisa ya startup buat bisnis kecil sama temen-temennya, ya kan? Karena opsi dia masih banyak selain nggak kuliah gitu. Tapi kalau buat yang sudah pensiun, opsinya lebih sedikit. Jadi berdasarkan kebutuhan yang kita lihat di ekstremitas situasi tersebut, kita harusnya bisa memprioritaskan yang mana yang lebih penting. Itu hal pertama yang kita ngeliat ya dari situasinya saat itu terjadi. Tetapi banyak juga yang mikirnya gini, dan ini nggak salah, tapi sedihnya banyak yang mikir pendidikan bentar lagi. Kita harus nyiapin karena kebutuhannya udah di depan mata, ya kan? Pensiun masih lama, masih ada waktu untuk kita siapkan, ya kan? Tapi kita lupa memikirkan bahwa kalau kita investasi, justru makin awal kita mulai ya, sifatnya kan eksponensial. Jadi makin bunga berbunganya itu hasilnya berasa kalau misalnya kita nyiapinnya jauh hari, ya kan? So itu juga perlu di-consider gitu. Jangan karena kebutuhan itu sudah dekat, justru kita harus memprioritaskan itu. Kita harusnya dari sekarang udah tahu kebutuhan-kebutuhannya itu apa aja dan sudah mulai dari sekarang mempersiapkan, dan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut yang mana yang kira-kira butuh dana lebih besar untuk disiapkan yang harus kita prioritaskan. Begitu. Jadi kalau saya memilih dana pensiun. Gitu teman-teman. Ini kalau benar-benar harus milih ya, dua-duanya penting, dua-duanya penting. Kita mau anak kita juga edukasi, pinter segala macam dan nanti sukses, bisa nolong orang tua kalau orang tua juga ntar kesusahan, tapi kita ngelihat situasinya secara independen. Baru kita bisa dengan objektif memilih bahwa oke, ini prioritas utama nih pensiun gitu. Oke? Setuju ya teman-teman? Thank you buat jawaban-jawabannya. So, sebelum kita mulai berinvestasi, waktu kita tinggal 10 menit, saya akan share 5 step yang harus kita siapkan. 5 step saja yang harus kita siapkan supaya kita sebelum mulai investasi, sebelum milih produk, menyiapkan portofolio, nyiapin uang, 5 step aja yang harus kita lakukan sebelum kita mulai berinvestasi. Oke? Step pertama adalah kita harus punya catatan keuangan. Halo? Oke. Step pertama adalah kita harus punya catatan pengeluaran. Banyak dari kita yang kayak tadi saya bilang, ini balik lagi nih, joke-nya pasti ngulang-ulang terus nih ya. Gajinya 7 koma karena mereka nggak punya ini. Mereka nggak tahu uang mereka kemana. Mereka benar-benar cuman kayak ya rutinitas hidup, pengeluarannya mungkin mereka nggak bisa track karena kecil-kecil, tahu-taunya pas sudah akhir bulan nggak tahu kemana. Nah itu namanya latte factor tuh. Latte factor adalah konsep di mana kita ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita lakukan secara rutinitas, dan karena pengeluarannya kecil tapi sering kita lakukan, nggak kita track. Dan kalau nggak kita track, ujung-ujungnya mereka kalau dikali berapa hari, dikali berapa minggu, berapa bulan, sebenarnya banyak uang yang kita keluarkan untuk hal kecil itu. Nah kalau nggak kita track, ya kita nggak tahu sebenarnya kemana. Yang biasanya kita coba inget tuh, kayak kemarin gue nggak belanja apa-apa, gue nggak beli sepatu kok akhir-akhir ini, gue nggak ganti HP atau beli apa gitu. Tapi justru gara-gara pengeluaran kecil-kecil kita mikir ya udahlah lewat aja. Nah kalau kita nggak punya catatan pengeluaran, kita nggak akan tahu nih sebenarnya pemasukan kita lebih besar dari pengeluaran atau sebaliknya, ya kan? Dan kita nggak bisa ngelihat secara bulanan dan secara tahunan nantinya sebenarnya pengeluaran kita tuh yang gede tuh kemana sih? Apakah itu bisa kita manage, bisa kita kurangin, bisa kita ganti mungkin menjadi investasi? Nggak akan bisa kita analisa. Di perusahaan manapun kan kita nganalisa keuangan perusahaan kan, yang belajar accounting tuh kita harus catat ada pembukuannya. Tapi untuk pengeluaran yang kita lakukan secara domestik di rumah, kadang-kadang nggak kita lakukan. Atau iya, tapi kita meminta istri, minta istri pegang duit gue, pokoknya lo yang ngurus semuanya gitu. Tapi kita nggak mau tahu nih, ini I'm talking to all the husband ya. Gue juga dulu kayak gitu. Tiba-tiba gue ngeliat kok sepatu istri gue nambah, satu-satu nambah. Gitu. Jadi ini harus dilakukan bareng-bareng. Oke, suami istri harus ngobrol bareng, duduk, punya pencatatan, gabungan,
yang bisa direview setiap bulan supaya bisa dilihat nih, oh pengeluaran kita ternyata besarnya kemana, ya kan? Ternyata kita harus bisa ngirit di sini. Nah, kalau misalnya kita udah mulai nyatet, sebenarnya gampang nih, kita tinggal menganut konsep 10, 20, 30, dan 40%. Artinya apa? Saat kita terima income kita, gaji kita, pemasukan bulanan kita, itu harus langsung kita bagi sebisa mungkin. Oke? 40% adalah untuk biaya hidup, ya. Kalau bisa biaya hidupnya jangan di atas 40%. Lalu kita pasti ada utang. Walaupun kita coba nggak ada utang, kita biasanya ada utang. Nyicil sesuatu kita biasanya. Kalau bisa cicilan itu jangan di atas 30%. Lalu 20% kita canangkan untuk investasi, untuk kita tabung, untuk masa depan. 10% untuk kebajikan. Bisa kita sumbangkan ke keluarga, ya kan? Bisa kita sumbangkan ke masjid, ya kan? Untuk nolong saudara-saudara kita yang lagi kesusahan di COVID ini, kirim-kirim makanan segala macam. Nah, goalnya adalah gimana kita manage 10, 20, 30, 40 ini dengan menggunakan pencatatan keuangan ini. Kayak saya sama istri saya kita pakai Google Sheets. Jadi apapun yang saya isi di situ, dia bisa ngelihat real time ke update Google Sheets. Kalau udah lebih dari 40%, nah ada alarm tuh bunyi ini, kayak kita harus ngirit nih bulan ini udah lebih dari 40% biaya hidup kita, ya kan? 30% utang, kalau misalnya mau beli sesuatu yang ada utang-utangnya, kalau misalnya kita tahu kita udah di 30%, jangan dulu. Mendingan nabung, belinya 100% tanpa utang aja. Oke, 20% baru yang kita investasikan. Dan kalau bisa nanti 20% ini jadikan otomatis. Ada namanya auto debit, ya kan? Setiap bulan terima gaji 20%, hitung berapa auto debit untuk masuk ke reksadana. Kalau itu udah terjadi, udah enak. Jadi duit sisa yang kita punya di rekening bank kita justru bisa kita spend. Bukan kita justru tabung. Karena sudah terjadi di awal investasi kita, saat uangnya masuk. Ya kan? Itu satu trik lagi yang sangat penting. Kalau bisa dilakukan, that's the best way to invest. Otomatis. Oke? Prasyarat pertama. Prasyarat kedua adalah memiliki dana darurat. Penting sekali dana darurat, apalagi yang kita tahu sedang kita lewati saat ini ya, pandemi ya, yang sampai teman-teman kita yang hilang kerjaannya. Ada teman-teman aku yang 6 bulan pertama mereka survive, karena mereka nyiapin dana darurat. Tapi kadang 6 bulan nggak cukup ya, minimal 6 bulan memang yang disarankan. Tapi ngelihat pandemi, kadang-kadang 6 bulan nggak cukup, bisa sampai setahun ya. So apalagi yang nggak ada sama sekali. Ya itu, teman-teman yang dulu aku kenal bisa berfoya-foya, sekarang minjem-minjem duit. Nggak ada dana darurat. Kalau belum ada dana darurat, jangan mulai berinvestasi. Ya, siapkan dulu dana darurat. Ya, ada hitungannya tuh. Buat yang single, 4 kali biaya hidup atau 4 kali gaji. Ya, kalau udah menikah, 6 kali gaji. Yang punya anak, 6 plus tiap anak 3 kali gaji. Jadi kalau misalnya sudah menikah dan punya anak 1, siapin dana liquid sebesar 9 kali gaji bulanan. Kalau belum ada itu, jangan mulai investasi dulu. Oke, karena ini prasyarat. Penting sekali. Oke, karena kita nggak tahu kalau kita investasi, terus kita butuh karena darurat, kita mau cairkan, secara value lagi anjlok. Misalnya beli tanah atau rumah, nggak ada yang mau beli. Ya, bahaya. Darurat. Butuh saat itu juga. Jadi harus liquid. Oke, itu prasyarat kedua. Ketiga adalah asuransi. Apapun yang kita sudah punya, mau itu aset, mau itu uang, ya, pekerjaan, income, itu harus kita proteksi. Kalau kita sebagai breadwinner, sebagai yang membanting tulang setiap hari membawa pulang gaji buat keluarga, kita wallahu alam ya, misalnya kita nggak ada gitu, kita harus menjaga yang kita tinggal gitu. Jangan kita tinggalkan dengan utang. Kita tinggalkan justru dengan sesuatu yang lebih. Nah, asuransi itu pentingnya di situ sebenarnya. Ya, untuk memindahkan risiko itu supaya digantikan aset, income, dan seperti yang banyak teman-teman kita laluin sekarang juga ya, ini mungkin bukan life insurance ya, tapi kayak rawat inap, banyak yang nggak di cover ternyata. COVID tuh nggak di cover ternyata asuransi.
Jadi kita PCR segala macam, lumayan tuh beban. Jadi itu COVID. Tapi penyakit-penyakit yang lain pun sebenarnya juga bahaya. Jadi asuransi sangat penting. Kalau memang kita belum punya, sebaiknya kita siapkan sebelum mulai berinvestasi juga. Dan ini sama kayak investasi. The earlier we start, the cheaper dan the better sebenarnya. Oke? Penting sekali. Persyaratan keempat adalah bagaimana kita memanage hutang, ya. Sebenarnya yang paling simpel adalah tadi, jangan sampai di atas dari 30% gaji yang kita bayar untuk nyicil hutang. Itu yang paling penting, yang paling pertama. Kalau emang itu bisa 0, 30% bisa masuk ke investasi. Ya kan? Jadi kita nggak usah nyicil apapun lagi, kalau bisa. Ya kan? Itu goalnya. Dan kalau misalnya kita menyicil sesuatu, pastikan apapun itu yang kita cicil, secara value, secara fungsi, itu bisa kita gunakan untuk waktu yang lama. Artinya apa? Kalau kita nyicil untuk tanah, ya, saat cicilan selesai, tanahnya masih ada, harganya naik, ya kan? Bisa kita gunakan sampai kita meninggal. Itu best kalau misalnya kita nyicil sesuatu. Tapi kalau misalnya kita nyicil sesuatu yang kita pakai cuma 2 hari, 3 hari, kayak kita liburan kemana, 3 hari, 4 hari, tapi kita masih nyicil, karena cicilannya cicilan setahun. Nggak masuk akal. Ya kan? Untuk HP, untuk mobil oke. Tapi mobil sebenarnya kalau bisa sih bayar full. Akan jauh lebih menguntungkan. Jauh, ada hitung-hitungannya. Nanti satu sesi mungkin kita bisa bahas tuh. Hitung-hitungan investasi versus kredit kepemilikan mobil atau KPR. Bisa kita lakukan perbandingan. Tapi untuk sesuatu yang kita akan nikmatin value-nya untuk waktu yang lama seperti tanah, sebenarnya masih nggak apa-apa untuk dicicil. Hanya ingat 30%. Kartu kredit, nggak apa-apa. Nggak hal yang jelek untuk punya kartu kredit. Banyak orang gunting kartu kredit segala macam. Selama kita bayar on time, selama kita hanya menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang sementara. Karena yang jahat adalah bunganya. Kalau kita bayar on time, kita nggak bayar bunga sebenarnya, ya kan? Jadi kalau kita gunakan dan kita bayar tepat waktu, is good. Bahkan ada diskon-diskon kadang-kadang, ya kan? Pakai kartu kredit. So, fungsi kita perjelas, pengganti uang, bukan alat hutang. Oke? Dan yang terakhir, persyaratan kelima adalah kita harus mau belajar. Ya, seperti teman-teman semua yang masih ada di sini sekarang, mau belajar itu udah step pertama. Mau melek, mau belajar, itu penting banget. Dan gampang banget sebenarnya. Nggak harus dari saya, dari YouTube juga bisa sebenarnya belajar investasi. Tapi kalau misalnya nanti habis ini kita mau buat WhatsApp group, ngobrol terus, dan tetap sharing, boleh juga. Yang penting niatnya ada untuk selalu belajar. Oke? 5 persyaratan yang paling penting. Saat itu sudah bisa dilakukan, baru kita mulai berinvestasi. Oke, waktunya udah mau habis, jadi ini akan menjadi slide terakhir aja ya. Mungkin kita bisa buat sesi berikutnya dengan ready. Tapi ini planning yang sangat penting yang teman-teman harus catat. Karena ini saya sudah pakai sendiri dan benar-benar bagus untuk kita melakukan investasi apapun sebenarnya. Balik lagi ke apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita investasi, kita harus punya tujuan. Ini step-step yang harus kita lakukan. Oke, kita harus punya smart investment planning. SMART adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Oke, artinya apa? Kalau kita ingin berinvestasi, harus spesifik. Artinya harus jelas tujuannya apa. Mau itu untuk dana pendidikan anak kita, mau itu untuk pensiun, mau itu untuk liburan, beli mobil, beli rumah, spesifik. Ya, harus ada judulnya. Oke, goalnya jelas. Measurable artinya bisa kita ukur. Kita harus tahu harga mobilnya berapa yang harus kita siapin pas kita beli kapan. Beli rumah juga misalnya, kita pensiun. Berapa sih sebenarnya yang harus kita siapkan kalau kita pensiun? Berapa bio, berapa miliar, kita harus tahu. Oke, kita harus bisa ukur. Karena berdasarkan itu kita bisa merencanakan
investment plan kita, masuk ke instrumen apa, ke produk apa yang menghasilkan return berapa supaya kita cicil per bulan, insya Allah saat kebutuhannya tiba uangnya cukup, measurable. Yang ketiga, achievable. Achievable artinya sesuai kesanggupan. Ya, kita pensiun nggak usah yang mau bolos setiap hari, pindah-pindah kali. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, kesanggupan untuk ke cicilan investasi kita secara bulanan yang bisa kita lakukan saat ini. Oke, itu achievable. Relevan adalah cara kita memprioritaskan, karena nggak cuma satu kebutuhan kita secara finansial. Seperti yang tadi saya mention ada banyak. Oke, tinggal kita memprioritaskan aja. Ada saatnya di mana kita dapat rezeki, bonus, kita bisa membiayai semua kebutuhannya. Ada saat di mana kita nggak cukup uangnya. Jadi kalau itu terjadi, kita harus memilih yang paling penting terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah time based. Seperti yang tadi saya mention, mirip dengan measurable. Kita harus tahu ini kebutuhannya akan datang kapan. Apakah pas kita pensiun, umur kita berapa ke saat itu, kita mau menikah umur berapa, kita harus nyiapin buat wedding, kita harus tahu kapan secara waktu. So mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Mungkin satu pesan penutup aja, kita harus belajar dari umur yang sangat muda, karena kalau kita tahu ini dari dulu, kita mulai dari dulu, opportunities kita untuk berkembang dan memiliki investasi yang sangat bagus juga lebih tinggi. Jadi apa yang kita harus ajarkan ke anak-anak kita? Kalau kita ngomongin soal duit, itu penting. Apa yang kita kasih tahu ke anak kita soal duit? Kita nggak boleh bilang duit itu untuk orang-orang yang picik gitu. Jangan mikirin duit melulu. Duit itu source of all evil. Jangan. Karena uang actually kalau di manage dengan benar, kita earn dengan tulus, ikhlas, semuanya benar, it's actually very helpful. It solves a lot of problem. Apa yang saya ajarkan ke anak saya adalah uang itu kayak benih. Uang itu kayak benih. Saya kasih, ini benih kamu bisa pakai buat beli apapun yang kamu mau. Tapi kalau habis benihnya, ya udah, kamu nggak bisa beli apa-apa. Tapi kalau benih ini kamu tanam, ya, if you plant it, it will grow. It will grow into a tree, a big tree, and it will have more seeds. So if you plant money, if you invest it, it will grow. Itu yang aku ajarin. Akhirnya sekarang setiap kali dapat angpau, setiap kali dapat uang dari saudara-saudara, dia kasih ke saya, "Papa, please plant it." Dan dari situ aku menanamkan ide bahwa uang itu harus kita investasikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya teman-teman Ready atau Ready Friends. Tadi nyebutnya apa ya? Ready Friends. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Mas Marco atas informasinya, sharingnya di siang ini. Amat sangat berguna, sampai 1 jam gak berasa ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari partisipan dari Ready People hari ini banyak pasti. Karena pada dasarnya Ready People sendiri pasti kan di usia-usia yang baru mau berkeinginan untuk investasi. Tapi insight yang kita dapat hari ini amat sangat membantu untuk tadi Mas Marco bilang, tentukan dulu nih why. Nah dari situ semoga kita akan bisa ketemu lagi nih dengan Mandiri Investasi ya di sesi Ready berikutnya. Kita akan aturkan mungkin dari teman-teman dari Ready People semua ada saran masukan topik apa sih yang menarik berikutnya yang menarik bagi kalian tentang investasi ini untuk kita buatkan di kemudian hari. Silakan share di sosial media Ready sebagai input kita akan kita lakukan di kemudian hari ya, untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih kembali lagi sharingnya. Jangan lupa di akhir acara kita hari ini akan ada giveaway 5 buah atau mungkin ada sebagian reksadana ya yang tadi sudah diinformasikan oleh Mas Marco dari Mandiri Investasi sebagai awal dari kita masing-masing untuk yaitu sambil rebahan ya siapa tahu kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih semuanya, selamat siang, sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam.
Pak.